Jadi penting di sini untuk kita harus berbuat baik, harus menolong sesama, harus membantu yang lain, agar nama kita menjadi nama yang harum, bukan nama yang buruk. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan kita meninggalkan nama yang buruk. Selama kita tinggal di bumi, mari kita tinggalkan nama yang baik. Yang ketiga, bagaimana mengatasi patah hati, bagaimana mengobati broken heart, memberi diri untuk melayani sesama dan jadi berkat. Karena memberi diri dan melayani selain hidup kita bermakna, tapi ini mengobati luka hati kita, menciptakan sukacita. Firman Tuhan berkata di Kisah 120 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, lebih sukacita menolong daripada ditolong, lebih sukacita memberkati daripada diberkati. Saya tahu kita senang dengan namanya diberkati, tapi lebih senang lagi kalau kamu bisa memberkati. Saya tahu kita senang diberi kado, tapi lebih senang lagi kalau kamu bisa memberi kado. Saya senang kita bisa lulus S1, tapi lebih senang lagi kamu bisa meluluskan orang lain. Kita senang kalau kita tuh sehat, tapi lebih senang lagi kalau kita bisa menyehatkan orang lain. Justru dengan kita mengalami patah hati, broken heart, kita bisa bangkit, lalu kita menolong orang lain. Ini yang membuat kita bisa melupakan masa lalu. Ini yang menggantikan ratapan menjadi tarian. Ini yang menggantikan duka cita menjadi sukacita. Sebab Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira ada obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi bayangkan, ketika kita memberi, selain kita mendapatkan sukacita, ini meningkatkan imun tubuh, sehingga tubuh kita jadi lebih sehat. Makanya orang-orang yang melayani, orang-orang yang volunteering, angka kematian lebih rendah, angka sakit penyakit lebih rendah daripada mereka yang gak melayani. Ini penting untuk kita lakukan. Saya teringat dengan Sakyus. Sakyus adalah orang yang sangat dibenci sama masyarakat Yahudi, karena Sakyus memungut cukai. Dia dibayar oleh Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Padahal dia orang Yahudi, tapi dia dibayar oleh orang-orang Romawi untuk memeras pajak kepada rakyatnya sendiri. Itu sebabnya semua rakyat di Israel membenci Sakyus. Tapi ketika Tuhan Yesus ketemu sama Sakyus, sementara orang lain menolak Sakyus, dan Yesus mau makan di rumah Sakyus, inilah menjadi titik balik Sakyus. Sakyus merasa sukacita dia diterima, sementara yang lain menolak dia. Dan dia berkata sama Tuhan Yesus, aku mau mengundang semua orang-orang yang miskin dan semua orang-orang yang melukai saya, yang saya lukai mereka, orang-orang yang benci sama saya, dan saya akan tebus dengan saya memberkati mereka. Separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin, dan bahkan orang yang pernah aku peras, pernah aku rugikan, aku akan gantikan 4 kali lipat. Ini yang mengubah hati Sakyus memiliki sukacita yang begitu besar. Ini yang justru memperbaharui nama Sakyus yang buruk menjadi nama Sakyus yang harum di kota itu, di bangsa itu. Jadi penting di sini untuk kita harus berbuat baik, harus menolong sesama, harus membantu yang lain, agar nama kita menjadi nama yang harum, bukan nama yang buruk. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan kita meninggalkan nama yang buruk. Selama kita tinggal di bumi, mari kita tinggalkan nama yang baik. Seperti Madam Teresa bukan cuma bahagia di surga, tapi dia bangga. Karena lewat hidup dia telah menolong begitu banyak anak-anak yang dibuang di sungai-sungai. Sama seperti Nelson Mandela bukan cuma bangga di surga, tapi dia bahagia. Dia bukan cuma senang di surga, tapi dia bangga juga. Karena lewat dia menjadi tokoh perdamaian antara kulit hitam dan kulit putih sampai saat ini bisa bersatu di Afrika. Kenapa? Karena karya-karyanya. Justru dengan kita berkarya, maka kita akan menciptakan nama harum. Dan kita bisa menciptakan nama sejahtera sukacita yang begitu besar. Mari jadi berkat buat orang tuamu. Jadi berkat buat saudara kandungmu. Jadi berkat buat teman-temanmu. Jadi berkat buat musuhmu. Jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan demikian kita bukan sekedar diberkati, tapi kita juga boleh menciptakan di mana perubahan dalam kehidupan orang yang ada di bawah. Yang seperti kita alami. Bukan cuma kita yang mengalami upgrading, tapi orang-orang yang ada di bawah yang mengalami keterpurukan, mengalami upgrading juga seperti yang kita alami. Jadi kita belajar hari ini ada 3 langkah bagaimana mengatasi patah hati. Yang pertama,
Datang kepada Tuhan dan ceritakan sakit hatimu kepada Dia. Dia Tuhan yang setia. Dia sanggup memulihkan dan memberikan kemenangan kepada kita. Yang kedua, ambil keputusan untuk bangkit dan maju kembali. Karena rencana Tuhan indah, rencana Tuhan baik, rencana Tuhan mulia. Memang kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Kita harus mau bangkit dari keterburukan dan kemudian memperbaiki diri, dan kemudian kita akan mencapai seluruh rencana Tuhan yang indah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi patah hati, yaitu memberi diri untuk melayani sesama dan jadi berkat buat yang lain. Dengan demikian, maka nama kita menjadi nama yang harum, dan dalam hidup kita, maka kita bukan cuma sekedar bangkit, kita bisa membangkitkan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.